Yo, selamat datang kembali di Virgi Stronger TV. Tepuk tangan dong nih. Figuran tepuk tangan. Kali ini tepuk tangan nggak ada dubbing karena ada figuran di balik layar. Dan sekarang dalam program ngobrol bareng. Ngobrol bareng kan. Barber yang kali ini gue undang di ngobrol bareng Virgi Stronger TV adalah Sri Astuti aka So ya dari Old School Barbershop. Sri, lu bisa ceritain sedikit nggak awal mula lu tertarik dengan dunia cukur rambut? Gimana? Jadi karena beberapa teman-teman gue itu barber juga, Jadi kayak si Michelle gitu kan, teman gue juga dari Bekasi gitu. Oh, berarti lu dari Bekasi ya? Iya. Jadi gue awal tuh kenal sama Michelle yang sikat, terus ada juga Louis dari Fonis. Nah akhirnya karena gue punya teman-teman barber dan gue ngeliat kayak seru gitu kan. Kayaknya seru. Dari situ tuh awal lu ketertarikan untuk nyukur gitu ya? Sebenarnya iya. Terus akhirnya gue sharing-sharing sama mereka kan. Mereka bilang ya udah lu nyukur aja gitu loh. Jadi kan waktu itu memang setahu gue belum ada ya cewek yang di barbershop, waktu itu belum ada. Jadi gue pikir ya udahlah gue coba-coba gitu kan. Awalnya gue pikir kayak gue nggak bisa deh karena emang nggak ada basic buat nyukur gitu kan. Tapi yang namanya kalian kalau berusaha dan niat pasti jos ya. pasti bakalan bisa gitu. Udah berjalan berapa tahun nih dari awal karir lu? Jalan 6 tahun. Oh, 6 tahun. Jalan 6 tahun. Dan selama berjalan 6 tahun juga gue masih banyak belajar juga, Jadi sebenarnya sih yang namanya barber menurut gue kan apalagi nih seni gitu kan, pasti ada aja yang baru gitu kan. Ya gak sih? Ntar ada model baru atau ada apa yang baru gitu. Jadi kita memang kayaknya nggak bakalan berhenti terus belajar. Oh iya bener banget sih. Oh berarti awal lu dari ruang lingkup ya? Yes, dan karena cowok gue saat itu ngajakin buka usaha barbershop. Jadi gue sedikit sharing sama teman-teman gue nih yang tadi Michelle sama si Louis itu, bisa sharing sama mereka. Gue rencana mau buka barbershop nih gini gitu kan. Akhirnya mereka bilang ya udah lo nyukur aja gitu loh. Kayak kenapa nggak lo sendiri aja yang nyukur, karena gue inget banget saat itu tuh si Louis tuh ngomong owner itu harus bisa nyukur kayak gitu. Iya benar tuh. Iya, jadi boleh juga nih. Iya, jadi sebagai owner barber harus bisa nyukur ya. Tapi memang ya ini kenyataan di gue. Saat itu gue punya anak gue, punya anak buah. Lo ngapa jadi so betawi begini? Semua huruf A diganti E. Terus gue punya anak buah waktu itu kan. Dia tuh bertahan cuma 3 bulan doang sama gue di sini. Tapi lu udah gue bisa nyukur. Gue juga udah nyukur. Jadi sebelum Potter masuk sebelum Potter jauh. Potter tuh the last. Potter total bergabung berapa lama? 4 tahun. Potter paling lama. Old School sendiri berapa tahun udah? Udah 6 tahun. 6 tahun ya? Oh seumuran dengan perjalanan karir nyukur lo tuh ya? Iya. Oh jadi lo awal bisa nyukur langsung buka barbershop? Iya, 3 bulan bisa nyukur, gue buka barber. Terus berani juga, mentalnya kuat. Oke, yang penting awalnya yang penting kita berani niat, dulu ya. Niat, berani, mental, yakin. Oh banyak lah pokoknya. Oke, boleh. Terus gimana lanjut? Udah gitu terus tadi sampai mana ya? Sampai lo dapet Potter. Lo dapet Potter gimana ceritanya? Enggak. Si ini anak buah gue cabut kan. Akhirnya ya udah, tau gak sih gue tuh sendirian di barber. Jadi benar-benar kerja sendirian. Nah, berarti poin yang mereka bilang kenapa harus bisa. Jadi positifnya tuh kita tetap buka, barber kita tetap buka. Jadi karena kitanya bisa. Kan. Jadi ya udah. Itulah mengapa harus sebagai owner barber bisa nyukur gitu ya. Oke, boleh. Terus dapat Potter gimana lu? Lu dari hadiah Ciki apa gimana undian?
Bungut. dapat Potter gimana? Potter tuh sebenarnya tetangga gue. Jadi rumahnya Potter tuh sebelah gang rumah gue dulu di Bekasi. Jadi kenal Potter tuh dari Potter segini. Ini minyak angin lo ter. Enggak, gue kira apa si Potter pas lu lagi. Potter awalnya tetangga gue. Jadi rumahnya tuh samping rumah gue. Maksudnya gangnya gitu kan. Tapi dia udah bisa nyukur waktu itu. Belum. Dulu nih gue cerita tentang Potter ya. Oke. Potter itu dulu sempet gue masukin kerja di tempat gue belajar nyukur. Untuk nyukur di sana? Ya. Tapi dia udah buat jadi kasir waktu itu, masih jadi kasir. Oh, belum bisa nyukur dia ya? Belum. Akhirnya Potter kerja di sana, masuk, gue pindah ke Priu kan, gue pindah ke sini. Belajar dia. Nah, Potter akhirnya waktu itu katanya dipaksa ya. Bukan dipaksa sih, jadi kayak diharuskan untuk bisa nyukur gitu. Jadi mau nggak mau dia belajar nyukur gitu di sana. Akhirnya lama-lama si Potter itu udah nggak di situ, udah nggak kerja di situ. Akhirnya ya udahlah, gua lu tarik dia. ayo. Ya kayak gitulah pokoknya. Gitu. Berarti lu apa namanya ketertarikan lu bisa nyukur karena lu pengen buka usaha barbershop itu sendiri? Awalnya. Bukan karena lu bisa nyukur dulu? Gue belum bisa nyukur. Awalnya gue ketertarikan karena mau buka usaha. Ya berarti awalnya dari lu pengen buka usaha barbershop dulu, terus lu baru bisa nyukur. Karena gue belajar dulu. Terus memahami gitu kan. Terus ngerti apa-apa aja sih di dalam barbershop tuh ada apa-apa aja gitu kan, teknik-tekniknya. Oh, pas lu udah bisa nyukur baru lu buka? Yes, 3 bulan setelah gue belajar baru gue buka barbershop gitu. Terus gimana tuh sampai lu bisa di titik ini nih mondar mandir di seminar, awalnya gimana tuh? Oh iya bener, jadi gue cuma pengen ngasih tahu ya, kayak orang-orang kan taunya cuman tutuy enak banget ya gak sih, kayak orang tuh ngeliatnya cuman kayak yang udahnya aja gitu kan, padahal sebelumnya tuh setiap hal tuh pasti ada prosesnya ya. Dan titik awal ya. Betul. Jadi kayak misalkan gue bisa nyukur, prosesnya adalah belajar gitu kan. Dan kenapa gue sekarang bisa kayak sering keluar kota untuk seminar gitu kan. Prosesnya adalah waktu itu pertama kali Indo Barber Workshop. Gue diundang untuk jadi apa waktu itu ya kayak pembicara gitu ya, betul. Saat itu tahu gak sih, gue tuh bener-bener nggak bisa ngomong, gue mau ngejelasin apa. Iya emang gitu. waktu itu kelihatan banget. Waktu itu malu kan, iya dia MC-nya waktu itu. Jadi karena ada Virgi aja, jadi dia kan suka ngomong tuh anaknya ya kan. Iya. Jadi emang saat waktu pertama kali lo yang jadi saksi saat itu, Virgi yang jadi saksi saat itu. Kak Sri ini waktu pertama kali terjun di apa namanya seminar, ya kan? Di mana dia berbicara di depan umum, kaku banget kayak kanebo kering. Jadi lagunya saya di sana membantu ibu ini. Iya karena memang first time banget dan gue nggak ngerti gue harus apa kayak gitu kan. Jadi yaudah gue nyukur. Jadi gue cuma pengen ngasih tahu ke mereka gimana sih teknik gue sehari-hari nyukur tuh kayak gimana gitu kan, tanpa gue ngomong gitu. Kalau nggak tanya sama dia gue nggak mungkin nggak jawab gitu kan. Tapi akhirnya pada saat ini bisa sendiri ya. Nah pas saat itu dari situ kayak banyak beberapa teman-teman barbershop tuh tahu nama gue gitu loh, Cong. Jadi kayak dan tertarik ya pengen ngajak Kak Tutu untuk berbagi ilmu. Betul. Jadi kayak mungkin kayak sebagian juga ada yang penasaran gitu kan. Karena mereka ngundang gue kayak gitu-gitu. Awal dari situ aja sih sampai sekarang jadi kayak masih kayak suka dipanggil gitu-gitu. Untuk ngisi buat berbagi ilmu lah ya. Iya, betul, kayak sharing ilmu yang gue dapat tuh kayak apa sih kayak gitu loh. Terus kayak berbagi aja sih lebih tepatnya, bukan menggurui gitu. Oke, keren, boleh, inspiratif sekali. Kasih tepuk tangan buat Kasri ya. Figuran juga boleh. Ya, lu ada pesan-pesan nggak Kasri buat teman-teman yang lagi nonton video ini? Buat yang pemula mungkin di sini ada yang lagi nonton, buat yang pemula atau mungkin ada yang mau buka barbershop gitu kan. Ya tadi yang gue bilang, satu tuh niat, kedua usaha.
dan ketiga menurut gue yakin. Lo harus yakin. Kalau lo yang nggak yakin ya lo nggak bakalan bisa menurut gue. Karena saat itu gue pernah ngerasa gue kayak nggak bisa nih, susah banget tuh nyukur cowok, susah banget. Tapi lama-lama karena gue yakin nggak, gue bisa, akhirnya gue bisa. Itu yakin. Itu untuk yang pemula. Tapi kalau untuk yang udah bisa, mungkin pesan gue cuman jangan pernah bosen aja ya. Jadi kayak kadang kan orang ngerasa udah dapet ilmunya, mereka udah ngerasa ya udah gue udah bisa, udah cukup, gitu ya? Dan mereka nggak mau mengulik lagi lebih dalam. Intinya terus explore diri dengan jangan berhenti belajar. Ya betul. That's right. Nah, sekarang tinggal lo bilang ke para jangan lupa like, comment, and subscribe Virgi Stronger TV. Ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya dan semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman sekalian. Thank you, bye.